Shalom, bertemu lagi dengan saya dan dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas satu topik di bawah judul orang pintar atau orang bodoh. Saudara, setiap kita pasti tidak mau disebut orang bodoh. Itulah sebabnya kita berusaha untuk belajar atau sekolah setinggi-tingginya. Dan ada anggapan di masyarakat bahwa orang pintar itu adalah orang yang mengecam pendidikan secara formal, sehingga orang yang memiliki titel itu dianggap sebagai orang yang pintar. Namun di pemandangan Allah, orang yang pintar itu bukan didasari semata-mata oleh karena seseorang memiliki titel atau mencapai pendidikan yang tinggi secara formal. Bukan berarti bahwa di dalam Tuhan sekolah yang tinggi itu tidak perlu. Tetapi bukan menjadi jaminan bahwa seseorang disebut pintar karena memiliki titel yang banyak. Jadi, bagaimanakah pintar itu menurut Tuhan? Apakah ciri-ciri orang yang pintar itu menurut Tuhan Yesus? Yang pertama adalah orang yang dekat dengan firman Tuhan. Dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-24 berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, ia sama dengan orang yang bijaksana." Jadi, menurut Tuhan Yesus, orang yang bijaksana atau orang yang pintar itu adalah orang yang memiliki hidup yang dekat dengan firman Allah. Artinya, orang itu memiliki akses yang baik dengan firman Tuhan, di mana dia membaca, mendengar, belajar, dan mengerti akan firman Tuhan itu sendiri. Dia tidak saja memiliki pemahaman yang banyak dengan ilmu pengetahuan secara sekuler, tetapi juga ia memiliki pemahaman yang memadai dengan firman Tuhan. Atau sebaliknya, mungkin seseorang tidak memiliki pemahaman yang banyak tentang ilmu pengetahuan sekuler, tetapi kalau ia memiliki pemahaman yang memadai dengan firman Allah, maka dia disebut sebagai orang yang bijaksana. Disinilah perlunya setiap kita memiliki waktu untuk membaca, mendengar, dan belajar firman Tuhan setiap saat. Karena pemahaman kita akan firman Allah akan sangat menentukan apakah kita ini bijaksana dan orang yang pintar di hadapan Allah. Jadi, siapapun Anda, kalau Anda mau disebut orang pintar, maka luangkan waktu untuk belajar firman Allah. Sebab dari firman-Nya lah kita akan mengerti bagaimana cara menjalani hidup ini, dan orang yang mengerti apa yang harus dilakukan di dalam kehidupannya sesuai dengan rencana Allah, maka orang itu adalah orang yang pintar. Saudara, banyak orang pintar menurut dunia ini, tetapi seringkali orang-orang itu tidak bisa memahami bagaimana seharusnya hidup itu dimaknai. Itulah sebabnya banyak orang yang terkenal di bidang ilmu pengetahuan, tetapi mengakhiri hidupnya di dalam kesepian dan tidak memiliki kebahagiaan. Dan tidak sedikit dari mereka memiliki keluarga yang hancur karena tidak bisa menempatkan hidupnya sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara, ada istilah yang berkata, "Kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina." Artinya, berusahalah untuk mencari ilmu setinggi-tingginya. Hal itu tidaklah salah, tetapi ingatlah bahwa ilmu yang paling kita butuhkan selain kita membutuhkan ilmu pengetahuan di dunia ini adalah ilmu tentang bagaimana kita menempatkan hidup kita secara tepat di dalam rencana Tuhan yang menciptakan kita. Dan itu hanya ada di dalam firman Tuhan. Jadi, berusahalah untuk mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan Anda melalui firman-Nya. Pernahkah Anda berpikir, mengapa Tuhan menempatkan Anda di tempat yang seperti sekarang ini? Anda tidak akan pernah menemukan itu di dalam ilmu pengetahuan dunia ini. Hanya di dalam firman-Nya lah Anda akan mengerti untuk apa Anda ditempatkan di tempat di mana Anda ada sekarang. Jadi, temukanlah itu di dalam firman Allah lewat kehidupan yang dekat dengan firman-Nya. Saudara, suatu saat Yesus memberikan sebuah cerita tentang seorang kaya yang mencoba berusaha untuk menyiasati masa depannya. Biasanya orang yang mampu menyiasati masa depan adalah orang yang pintar. Itulah sebabnya ia mengumpulkan begitu banyak harta untuk masa depannya, sampai-sampai lumbungnya tidak muat untuk menampung semua kekayaannya, sehingga harus dirompak dan diperbesar. Tetapi Yesus mencap orang seperti ini adalah orang yang bodoh, karena dia tidak tahu untuk apa dia memiliki harta yang banyak itu. Hal itu terjadi karena ia tidak mengerti firman Allah mengenai harta benda dan masa depan. Yang kedua adalah orang yang melakukan firman Allah. Orang yang pintar di hadapan Allah bukan sekedar orang yang tahu dan mengerti akan firman Allah, tetapi juga orang yang sementara mengerti, tetapi juga melakukan apa yang dimengerti tentang firman Tuhan itu. Dalam Matius pasal 7 ayat 24 berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana." Kedua hal ini merupakan syarat dari orang yang pintar menurut Tuhan Yesus. Jadi, bukan sekadar belajar dan mengerti firman Allah, tetapi juga harus melakukan apa yang dimengerti. Ada banyak orang yang belajar firman Allah,
dan memiliki pengetahuan yang baik tentang Alkitab, tetapi tetap bodoh di hadapan Allah karena tidak melakukan firman yang dimengerti itu. Sebab untuk apa kita mengerti firman Allah kalau firman itu tidak pernah dilakukan? Saudara, mungkin banyak orang di sekolah Alkitab dan sampai memiliki gelar yang banyak di dunia teologi, tetapi kalau mereka tidak melakukan apa yang mereka pelajari dari firman Tuhan, maka mereka adalah orang yang bodoh di hadapan Allah. Jadi, kita pintar atau bodoh ditentukan dari bagaimana kita mengamalkan firman Tuhan yang kita pelajari. Saudara, Anda akan mengalami kerugian besar seperti yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 7 ayat 26-27 yang berkata, "Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya." Akan ada banyak yang hilang dari kehidupan Anda kalau Anda sementara belajar firman dan mengerti firman Allah, tetapi tidak melakukannya. Sama seperti seseorang yang sekolah tinggi-tinggi dan mendapatkan gelar yang banyak, tetapi pada akhirnya tidak bekerja, maka ia akan mengalami kerugian yang besar. Namun kalau Anda sementara belajar dan mengerti firman Tuhan, tetapi juga melakukannya, maka Anda akan mengalami kehidupan yang kokoh, sekalipun datang hujan dan angin ribut. Dalam Matius pasal 7 ayat 24-25 berkata, "Setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu." Saudara, Anda tidak akan pernah rugi ketika Anda dilukai, karena Anda sudah mengampuni. Anda tidak akan pernah merasa kehilangan kalau Anda menyadari bahwa Anda memiliki Yesus yang adalah sahabat Anda yang setia. Dan Anda tidak akan memiliki masalah ketika Anda mengalami penderitaan, karena Anda mau turut menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan setiap perjalanan kehidupan Anda akan tetap teguh, karena Anda ada di atas batu karang yang kokoh, yaitu firman Tuhan yang Anda lakukan. Oleh karena itu, saudara, kalau mau memiliki kehidupan yang pintar di hadapan Allah, maka jadikan hidup Anda dekat dengan firman-Nya. Mari belajar terus dengan firman Tuhan, sebab tidak akan habis-habisnya firman itu untuk dipelajari, sehingga Anda memiliki pemahaman yang benar akan firman-Nya. Namun jangan hanya mengerti firman Allah, tetapi lakukan itu di dalam perjalanan hidup Anda, sehingga firman yang dimengerti itu menjadi firman yang teraktualisasi dalam kehidupan yang nyata. Dan ingatlah bahwa firman Allah adalah pelita bagi kaki Anda dan menjadi terang bagi jalan Anda. Sampai di sini pertemuan kita kali ini, dan kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih dan shalom.